Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran secara daring. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang penerapan induksi matematika pada baris bilangan dan deret bilangan asli, serta penerapan induksi matematika pada keterbagian. Adapun tujuan pembelajarannya. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, peserta didik dapat 1. Membuktikan formula suatu barisan bilangan dan deret bilangan asli dengan prinsip induksi matematika. Yang kedua, membuktikan kebenaran keterbagian pada balik bilangan. Kemudian, ada kompetensi dasarnya. KD 3.1 yaitu menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Lalu, adapun indikator pencapaian kompetensinya, yaitu membuktikan formula suatu barisan bilangan dan deret bilangan asli dengan prinsip induksi matematika. Kemudian yang kedua, membuktikan formula keterbagian bilangan dengan prinsip induksi matematika. Langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang penerapan induksi matematika pada deret bilangan asli dan barisan bilangan. Pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Ada yang tahu apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan merupakan susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Banyak macam-macam barisan. Contohnya, barisan aritmatika dan barisan geometri. Sebetulnya masih banyak macam-macam barisan bilangan itu. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal. Tentukan formula dari barisan bilangan asli berikut. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Uji kebenaran formula dari barisan bilangan asli tersebut. Penyelesaiannya, pertama kita tentukan selisih dua bilangan yang berurutan dari barisan bilangan asli tersebut. Misalkan, suku pertama U1 sama dengan 5. Untuk suku pertamanya yaitu ini, nih. Kemudian, suku kedua sama dengan U2 sama dengan 10. Dan seterusnya. Maka, selisih dua bilangan yang berurutan tersebut adalah U2 dikurangi U1 sama dengan U2 yaitu 10 dan U1-nya yaitu 5. Maka 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian untuk U3 dikurangi U2, untuk U3-nya yaitu 15 dan untuk U2-nya yaitu 10. Maka 15 dikurangi 10 yaitu 5. Dan U4 dikurangi U3 sama dengan U4-nya yaitu 20, U3-nya yaitu 15. Jadi, 20 dikurangi 15 yaitu 5. Dan seterusnya. Maka, selisih dua bilangan yang berurutan tersebut adalah 5. Kemudian, langkah yang kedua yaitu apakah selisih dari dua bilangan yang berurutan itu sama? Tadi kan kita bisa lihat ya, bahwa selisihnya yaitu sama, 5. Jadi, dapat dilihat dari selisih dua bilangan yang berurutan di atas bahwa selisihnya sama, yaitu 5. Kemudian langkah ketiga yaitu barisan bilangan apakah itu dan jelaskan. Nah, kebetulan barisannya itu adalah barisan bilangan tersebut adalah barisan aritmatika karena memiliki selisih atau bedanya yang sama. Setelah mau mengetahui bahwa barisan bilangan asli tersebut adalah barisan aritmatika, maka tentukan formula dari barisan bilangan tersebut. Misalkan formula yaitu suku ke N atau UN. Rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Keterangannya,
Untuk UN adalah suku ke N, dan untuk A atau U1 suku ke 1, dan untuk B beda atau selisih dua bilangan. Kemudian, kita substitusikan untuk A, ini A itu adalah U1, B-nya itu yaitu beda. Kita substitusikan A-nya itu adalah 5 dan B-nya itu adalah 5. Karena ini selisihnya B itu. Nah, jadi UN sama dengan 5 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali 5. UN sama dengan 5 ditambah 5N, ini dikali ya. 5 kali N, 5N. 5 dikali negatif 1, negatif 5. Jadi, hasilnya UN sama dengan 5N. Nah, jadi formula dari barisan asli 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya adalah UN sama dengan 5N. Kemudian, uji kebenaran formula UN sama dengan 5N dengan induksi matematika. Nah, dimisalkan PN sama dengan UN sama dengan 5N. Langkah awal. Untuk N sama dengan, maka untuk N maksudnya itu sama dengan 1, maka P1 itu benar. Kita buktikan. P1 sama dengan U1 sama dengan 5 kali 1. Dari mana 1 ini? Kan N-nya itu diganti dengan 1. Ini 5N. Nah, U1-nya itu bahwa tadi itu U1 itu adalah suku yang pertama. Suku yang pertama itu yaitu 5. Jadi, 5 sama dengan 5. P1 itu benar. Kemudian, langkah kedua, langkah induksi. Karena P1 benar, maka P2 juga benar, sehingga diperoleh untuk N sama dengan K, yaitu PK sama dengan 5K benar. Karena PK benar, maka akan ditunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar. Kita tunjukkan ya, PK tambah 1 sama dengan, ini awalnya 5N, atau 5K ya, bukan 5N, maaf, 5K. Jadi, kita substitusikan K tambah satunya itu ke K. Jadi, 5 dalam kurung K ditambah 1, atau 5 dikali K ditambah 1. Maka, dari PK diperoleh bilangan asli sebanyak K, yaitu 5, 10, 15, 20, 26, 30, 36, seterusnya sampai 5 dikali K ditambah 1. Sehingga untuk K ditambah 1 diperoleh barisan bilangan asli. Nah, seperti ini. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 5K di 35 dan seterusnya 5K, 5 dikali K ditambah 1. Dengan demikian, diperoleh suku ke K tambah 1 barisan bilangan tersebut yaitu U K ditambah 1 sama dengan 5K ditambah 1. Jadi, terbukti bahwa PK tambah 1 sama dengan UK tambah 1 sama 5K tambah 1 adalah benar, dengan K adalah bilangan asli. Nah, jelaskan di sini, UK-nya ini 5K ditambah 1. Nah, untuk PK tambah 1-nya ini. Jadi, terbukti bahwa PK ditambah 1 sama dengan UK tambah 1 itu 5K ditambah 1 adalah benar. Karena formula UN sama dengan 5N memenuhi kedua prinsip induksi, maka formula barisan bilangan asli itu benar. Lanjut ke pembahasan yang kedua.
Penerapan induksi matematika pada deret bilangan asli. Apa itu deret? Deret merupakan urutan bilangan dari penjumlahan. Pada deret bilangan asli, biasanya persoalan induksi matematika ditemui dalam bentuk penjumlahan yang berurutan, sehingga pada persoalan deret haruslah dibuktikan kebenarannya pada suku pertama, suku ke K, dan suku ke K tambah 1. Diberikan suatu deret bilangan asli 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30 ditambah 37 dan ditambah 44 dan seterusnya. Tentukan suku ke N dan Sn dari deret bilangan asli tersebut. Ujilah kebenaran Sn yang diperoleh dengan menggunakan induksi matematika. Penyelesaiannya, langkah pertama tentukan selisih dua bilangan yang berurutan. Misalkan, suku pertama atau U1 sama dengan 2, suku kedua atau U2 sama dengan 9. Nah, suku-sukunya itu dari sini. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku ke-6, suku ke-7, dan seterusnya. Maka, selisih dua bilangan yang berurutan tersebut adalah U2 dikurangi U1. Untuk U2 yaitu 9, untuk U1 yaitu 2. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Nah, kemudian untuk U3 sama dengan 16, untuk U2 sama dengan 9. Maka selisihnya itu yaitu 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Selisih dari U4 dan U3. Untuk U4 adalah 23, untuk U3 adalah 16. Jadi 23 dikurangi 16 sama dengan 7. Dan seterusnya. Maka selisih dua bilangan yang berurutan tersebut adalah 7. Nah, yaitu apakah selisih dari dua bilangan yang berurutan itu sama? Jawabannya dapat dilihat dari selisih dua bilangan yang berurutan di atas bahwa selisihnya itu adalah sama. Kemudian, deret apakah itu? Dan jelaskan. Deret tersebut adalah deret aritmetika karena memiliki selisih atau beda yang sama. Setelah kita mengetahui bahwa deret bilangan asli tersebut adalah deret aritmetika, maka tentukan suku ke N dan Sn. Rumus suku ke N atau UN sama dengan A ditambah, ini bukan sama dengan ya, A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Keterangannya, untuk UN merupakan suku ke N, untuk A yaitu A suku ke 1 atau bisa juga disebut dengan U1. Nah, kemudian untuk B merupakan beda atau selisih dua bilangan. Nah, untuk N itu adalah suku atau ke N. Nilai N, N-nya itu nilainya itu bilangan asli. Nah, kita substitusikan untuk A-nya itu adalah suku pertama atau U1 yaitu 2 dan B-nya itu beda atau selisih dari dua bilangan itu adalah 7. Nah, kita substitusikan. UN sama dengan 2, A kita substitusikan jadi 2. Ditambah N dikurangi 1, B-nya itu diganti dengan 7. Nah, kemudian UN ditambah 2, maksudnya U sama dengan 2 ditambah 7 dikali N, 7N. Dikali 7 dikali negatif 1, negatif 7. Maka UN sama dengan 7N dikurangi 5. Jadi, suku ke N adalah UN sama dengan 7N dikurangi 5. Kemudian kita mencari Sn. Nah, rumus Sn di sini, Sn itu adalah jumlah dari jumlah N. Nah, Sn di sini rumusnya itu N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, untuk keterangannya, A atau U1, A itu adalah suku pertama atau U1,
Sn adalah jumlah suku ke N. Untuk B, beda atau selisih dua bilangan. Nah, maka Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Untuk A sudah diketahui A itu adalah suku pertama atau nilainya itu 2. Untuk B atau selisih dari dua bilangan atau beda, nilainya adalah 7. Nah, kita substitusikan ya. Sn sama dengan N per 2, A-nya substitusikan 2. 2 dikali 2 ditambah N dikurangi 1, B-nya substitusikan 7. Maka Sn sama dengan N per 2, 2 dikali 2, 4, 7 dikali N, 7N, 7 dikali negatif 1, negatif 7. Kemudian, Sn sama dengan N per 2, 7N dikurangi 3. Nah, negatif 3 ini dari mana? Dari 4 dikurangi 7. Nih hasilnya. Maka Sn sama dengan 7N kuadrat dikurangi 3N per 2. Dari mana 7N kuadrat? Dari sini. N dikali 7N, maka 7N kuadrat. N dikali negatif 3, maka negatif 3N. Nah, jadi Sn sama dengan 7N kuadrat dikurangi 3N per 2. Nah, kita uji kebenaran Sn dengan induksi matematika. Misalkan, Pn sama dengan 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30 ditambah 37 ditambah 44 dan seterusnya ditambah 7 dikurangi 5 sama dengan 7N kuadrat dikurangi 3N per 2. Untuk langkah pertama atau langkah awal, untuk N sama dengan 1, maka P1 benar. P1 sama dengan U1, U1-nya itu adalah tadi 2. Nah, kita substitusikan satunya ke sini, N. N-nya itu diganti dengan 1. 7 dikali 1 kuadrat dikurangi 3 dikali 1 per 2. 1 kuadrat yaitu 1. Maka U1 kita substitusikan 2. 7 dikali 1 kuadrat. 1 kali 1, 1. 7, 7. Nah, dikurangi 3 kali 1, 3. Jadi 7 dikurangi 3 per 2. Maka 2 sama dengan 4 per 2. 2 sama dengan 2. Jadi P1 benar. Nah, langkah kedua atau langkah induksinya, asumsikan N sama dengan K benar, yaitu 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30 ditambah 37 ditambah 44 dan seterusnya ditambah 7K dikurangi 5 sama dengan 7K kuadrat dikurangi 3K per 2. Kemudian untuk setiap K bilangan asli akan ditunjukkan untuk N sama dengan K ditambah 1 juga benar, yaitu dengan 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30 ditambah 37 ditambah 44 dan seterusnya ditambah 7K dikurangi 5 ditambah ini tuh. Kurang ya ditambahnya ini. Ditambah 7K ditambah 7 dikali K ditambah 1 dikurangi 5 sama dengan 7 K ditambah 1 kuadrat dikurangi 3 kali K ditambah 1 per 2. Nah, 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30 ditambah 37 ditambah 44 dan seterusnya 7K dikurangi 1 ini tuh ditambah ya, kurang ditambahnya. 7K ditambah 1 dikurangi 5 sama dengan 7 dikali K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Dari mana ini? Dari sini. Dikurangi 3K dikurangi 3 per 2. Nah, kita jumlahkan yang ini saja, yang sebelah
kanan saja. Nah, kita selesaikan yang sebelah kanan saja ya. 7K kuadrat ditambah 14K ditambah 7 dikurangi 3K dikurangi 3 per 2. Maka hasilnya adalah 7K kuadrat ditambah 11K ditambah 4 per 2. Dari asumsi 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30 ditambah 37 ditambah 4. Dan seterusnya ditambah 7K dikurangi 5 sama dengan 7K kuadrat dikurangi 3K per 2. Nah, kemudian tambahkan kedua ruas dengan U, K tambah 1. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kita tambahkan U, K tambah 1. Nah, kita substitusikan K tambah 1-nya itu ke sini. Jadi, seperti ini. Untuk yang sebelah kiri, ruas kiri, kita biarkan saja. Kita kerjakan yang ruas kanan. Nah, jadi 7K kuadrat dikurangi 3K per 2 ditambah 7K ditambah 7 dikurangi 5. Kemudian, 7K kuadrat dikurangi 3K per 2 ditambah 7K ditambah 2. Nah, hasilnya yaitu 7K kuadrat dikurangi 3K ditambah 14K ditambah 4 sama dengan, per 2, bukan sama dengan ya, per 2. Nah, jadi hasilnya yaitu 7K kuadrat ditambah 11K ditambah 4 per 2, sama dengan yang tadi ya. Jadi, N sama dengan K ditambah 1 juga benar. Terbukti bahwa SN itu benar. Nah, seperti ini. Untuk materi terakhir pada pertemuan ini yaitu penerapan induksi matematika pada keterbagian. Nah, di sini keterbagian merupakan bilangan habis dibagi, bukan hanya dapat dibagi. Keterbagian juga bisa disebut dengan pembagian. Maka induksi matematika keterbagian dapat dijumpai di berbagai soal yang menggunakan kalimat yang pertama yaitu A habis dibagi B, yang kedua B faktor dari A, yang ketiga B membagi A, dan yang keempat A kelipatan B. Keempat ciri di atas menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat diselesaikan menggunakan penerapan induksi matematika jenis pembagian. Langsung saja kita ke contoh soal. Dengan induksi matematika, tunjukkan bahwa 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5. Untuk N merupakan bilangan asli. Penyelesaiannya, misalkan P N sama dengan 11 pangkat N dikurangi 6 dengan N bilangan asli. 11 pangkat N dikurangi 6 dapat dituliskan sebagai bilangan kelipatan 5. Langsung saja kita ke pembuktian ini menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, langkah pertama atau langkah awalnya, untuk N sama dengan 1, maka P1 sama dengan 11 pangkat 1. Nah, dikurangi 6. Makanya 11 pangkat 1 yaitu 11 dikurangi 6. Hasilnya adalah 5. Nah, jadi PN habis dibagi 5. Nah, ini 5 bisa habis dibagi 5. Tuh. Kemudian langkah kedua yaitu langkah induksi. Karena P1 benar, maka P2 juga benar. Sehingga untuk N sama dengan K, maka PK sama dengan 11 pangkat K dikurangi 6. Karena PK benar, maka akan ditunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar. Karena 11 pangkat K dikurangi 6 habis dibagi 5, sehingga dapat dimisalkan menjadi 11 pangkat K dikurangi 6 sama dengan 5M. Untuk M, bilangan bulat positif. Akibatnya menjadi 11K sama dengan 5M ditambah 6. Dari mana ini? Nih. Negatif 6 dipindah ruaskan ke
sebelah kanan. Maka PK ditambah 1 sama dengan 11 pangkat K tambah 1 dikurangi 6. Maka 11K dikali 11 pangkat 1 dikurangi 6. Nah, maka 11K kita substitusikan yang ini. Nah, jadi substitusikan 11K 5M ditambah 6 ke 11K yang ini. Jadi 5M ditambah 6 dikali 11 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 55M ditambah 6 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 55M ditambah 6. Kita faktorkan menjadi 5 dikali 11M ditambah 12. Dengan demikian, PK tambah 1 sama dengan 11K tambah 1 dikurangi 6 dapat dinyatakan sebagai kelipatan, yaitu 5 dikali 11M ditambah 12. Jadi benar bahwa PK tambah 1 habis dibagi 5. Karena PN sama dengan 11N dikurangi 6 memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka terbukti bahwa PN sama dengan 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5 untuk N merupakan bilangan asli. Nah, cukup sampai di sini materi hari ini. Kita lanjut ke diskusinya ya di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.